عباد الله، أذكركم بقوله تبارك وتعالى في سورة المدثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم. عباد الله, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kajian fikih salat kita, di mana kita sedang membicarakan tentang salatul jamaah, salat berjamaah, dan berbagai hukum dan masalah yang terkait dengannya. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membicarakan adabul masyi, adab berjalan menuju ke tempat pelaksanaan salat berjamaah. Sekarang kita bicarakan lebih rinci lagi, walaupun beberapa pertemuan yang lalu pernah kita singgung tentang apa hukum menghadiri panggilan salat berjamaah itu, baik laki-laki maupun perempuan. Secara umum kita bicarakan dahulu tentang hukum salat berjamaah sebelum kita berbicara khusus untuk wanita. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah dikatakan bahawa hukum salat berjamaah itu nanti bisa dibagi kepada dua kelompok pembahasan. Yang pertama adalah untuk laki-laki, dan yang kedua hukumnya untuk wanita atau perempuan. Hukum salat berjamaah untuk laki-laki tidak disepakati oleh ulama dalam satu ketentuan hukum. Karena itu kita temukan di dalam berbagai kitab tentang salat berjamaah sering diberitakan kepada kita, ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi salatil jamaah lirrijal ala aqwalin. Berbeda pendapat para ulama dalam masalah hukum solat berjamaah untuk laki-laki. Kalau kita telusuri pandangan-pandangan para ulama, akan banyak pendapat. Tetapi kalau kita simpulkan dari sekian banyak pendapat itu, bisa kita katakan ada dua pendapat umum di kalangan ulama tentang hukum melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki. Pendapat yang pertama adalah salat berjamaah itu wajibah alal a'yan, adalah wajib ain atau fardu ain. Berarti setiap laki-laki wajib untuk melaksanakan salat berjamaah. Pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat, di antaranya lah Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dan dari kalangan tabi'in atau generasi sesudah sahabat yang berpendapat demikian adalah Atha ibn Rabbah, Al-Imam Al-Auza'i, dan juga Abu Thur. Dan inilah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita baca kitab-kitab ulama Saudi, dan mungkin juga para da'i dan para ulama kita yang pernah mengaji atau belajar dengan ulama-ulama di Saudi Arabia, kebanyakan mereka
berpendapat bahawa solat berjamaah itu adalah fardu ain, wajib ain. Kenapa? Karena yang dominan diamalkan di Saudi Arabia itu adalah mazhab Hambali di dalam fikih. Ya, dari pandangan kita tidak ada masalah untuk mengambil pendapat itu. Namun menyodorkan kepada umat bahawa persoalan ini adalah hanya satu pandangan ulama, ini yang tidak tepat. Ulama harus jujur di dalam menyampaikan pandangan para ahli fikih, apalagi perbedaan itu tidak terjadi atau tidak muncul kemudian. Dia telah muncul di era semenjak masa sahabat. Kemudian, apa yang menjadi alasan bagi para ulama yang mengatakan solat berjamaah itu wajib secara individu atau fardu ain, kecuali kalau ada uzur, ya. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan solat di saat dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, apabila engkau berada di tengah mereka kemudian engkau dirikan untuk mereka salat berjamaah. Itu kan ayat itu terkait ketika dalam keadaan berperang. Bagaimana para ulama yang mengatakan hukum salat berjamaah wajib memahami ayat tersebut? Mereka katakan innallah, ini pemahaman ya terhadap ayat. Innallah amara bi salatil jama'ati fi halil khawfi wa fi halil amni aula wa akad. Sesungguhnya Allah memerintahkan salat berjamaah dalam keadaan khauf, kecemasan dan ketakutan dalam peperangan. Nah, bagaimana salat berjamaah kalau dalam keadaan aman? Tentu lebih diperintahkan, lebih kuat lagi penegasannya. Itu alasan mereka. Dalam takut saja, dalam perang saja disuruh, apalagi tidak dalam perang. Nah. Kemudian berikutnya, dalil yang mereka pakai adalah dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raki'in. Qimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mereka memahami itu adalah amar, perintah yang memfaedahkan kewajiban. Kalau ada amar yang mutlak atau perintah seperti itu, maka menurut pandangan mereka wajib difahami bahwa itu adalah kewajiban. Ayat-ayat tersebut mereka perkuat dengan firman, dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membakar orang-orang yang tidak memenuhi panggilan azan untuk berjamaah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatab. Demi yang menggenggam jiwaku, kata Nabi, demi Allah
berkeinginan sangat saya untuk memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar, ya, kemudian dihimpun, semuanya mencari, kemudian aku perintahkan orang melakukan salat. Setelah kayu bakar tersedia, aku perintahkan untuk orang melakukan salat, azan untuk melaksanakan salat tersebut. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang banyak. Kemudian saya akan menuju ke orang-orang yang tidak melakukan salat, saya bakar rumah-rumah mereka itu, kata Nabi. Nah. Jadi hadis ini menurut ulama yang mengatakan salat berjamaah wajib, ini menguatkan pemahaman mereka tentang ayat tadi bahawa salat berjamaah itu adalah wajib secara individu, fardu ain. Walaupun nanti ketika ditanyakan apakah kewajiban tersebut kalau tidak dilakukan, salat yang dilaksanakan oleh orang di rumahnya batal, mereka tidak sepakat pula. Apakah batal salat seseorang yang kalau tidak berjamaah? Nah, mazhab yang mengatakan wajib juga tidak sepakat, dia mengatakan tidak batal. Tetapi dia telah meninggalkan suatu keberuntungan yang sangat besar dan berdosa karena tidak memenuhi panggilan untuk berjamaah. Ini pendapat mereka. Nah, namun pemahaman seperti itu terhadap ayat dan hadis tentu dijawab oleh ulama yang mengatakan itu tidak wajib. Nah, di antaranya adalah yang pertama yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa beliau berkeinginan sangat untuk membakar rumah orang yang tidak memenuhi panggilan azan. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kalangan munafiqun, bukan orang-orang beriman. Itu yang dimaksud oleh Nabi, orang yang tidak datang memenuhi panggilan azan. Yang dimaksud oleh Rasul tidak dibakar itu orang munafik, karena beliau tahu ini orang-orang enggan melaksanakannya karena kemunafikan. Kemudian alasan yang kedua, hadis itu tidak menunjukkan kewajiban. Kenapa? Karena Nabi mengatakan hamam. Beliau berkeinginan kuat tetapi kan tidak melakukannya. Kalau seandainya itu kewajiban, Nabi itu tidak mentolerir. Ya memang keluar beliau bakarlah semua orang meninggalkan yang wajib. Tapi Nabi kan berkehendak, ada keinginan, tapi tidak beliau lakukan, itu menunjukkan bahwa itu bukan kewajiban. Jadi difahami bahwa pernyataan Nabi itu sebatas apa difahami? Sebatas jangan sampai memandang enteng salat berjamaah. Nah, perdebatan tentang kedua pendapat ini dengan jawab-berjawab tentang pemahaman terhadap dalil tersebut banyak di dalam kitab-kitab fikih. Ya, di antaranya Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah mengulas setiap dalil demi dalil dan istinbat demi istinbat. Kemudian kita pindah ke dalil yang berikutnya yang mengatakan kewajiban adalah hadis Abu Hurairah. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi didatangi oleh seorang buta, bertanya, "Ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun."
yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang bisa menuntun saya untuk datang ke masjid. Nah, apa yang dia inginkan untuk datang kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Apakah beliau bisa memberikan rukhsah ayyurakhisa lahu fa yusalli di baitin, diberi keringanan salat di rumah. Farakhasalah, mulanya Nabi memberikan keringanan. Falamma walla, ketika orang buta tadi pergi, fada'a, dipanggil kembali oleh Nabi, sini. Nah, kemudian kata Nabi, hal tasma'un nida' bis salat? Engkau mendengarkan panggilan salat tak? Faqala na'am, kata orang buta tadi, iya ya Rasul, saya dengar. Qala fa'ajib, kata Nabi, jawablah. Nah, ini yang difahami makna ajib di situ menurut orang yang mewajibkan, ya datang, penuhi. Karena mana ijabah an-nida bukan berarti menjawab panggilan azan, tetapi memenuhinya dengan mendatangi tempat salat. Ini dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan, ditambah hadis Ibnu Abbas, tetapi sebenarnya hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Nabi, walaupun sebagian ulama mengatakan ini dari Nabi SAW, sebagaimana diikhrajkan, terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud, juga di dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim. Tetapi pendapat yang kuat terkait dengan penelusuran hadis ini, sebenarnya ini bukan dari Nabi tapi dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan panggilan, falam yujib, dan tidak memenuhi panggilan itu, fala salata lahu, tidak ada salat untuknya, illa min uzr, melainkan karena uzur kalau dia tidak datang. Tapi riwayat ini tidak sampai kepada Nabi. Yang masyhur ini hanya adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Dan inilah dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama mengatakan bahawa salat berjamaah itu wajib. Nah, itu pendapat kalau kita telusuri mazhab fikih, yaitu pendapat mazhab Hambali. Dan sebelumnya ada beberapa sahabat yang berpendapat seperti itu, yaitu Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari. Dari kalangan tabi'in ada Atha bin Rabbah, kemudian ada Al-Imam Al-Auza'i. Nah, sedangkan pendapat jumhur ulama, tiga mazhab fikih yang masyhur di luar mazhab Hambali, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i berpendapat bahawa salat berjamaah itu berkisar antara apa? Antara sunnah atau fardu kifayah. Jadi tidak sampai ke peringkat fardu ain. Ada perbedaan antara. Jadi kalau kita kumpulkan pendapat yang kedua ini, ada tiga pula kira-kira. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Alasan para ulama itu karena Nabi SAW membandingkan antara solat berjamaah dengan solat sendiri. Kan hadisnya populer itu, sering ibu-ibu bapak dengar. Salatul jamaah tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu afdal atau melebihi afdaliyahnya dibandingkan dengan salat sendiri 27 derajat. Itu menunjukkan apa? Bahawa salat sendiri itu bukan tidak boleh, bukan tidak sah,
Kalau seandainya perkaranya tidak sah, tentu Nabi tidak membuat perbandingan seperti itu. Masa dibandingkan pekerjaan yang salah dengan pekerjaan yang benar? Kan bunyi hadis itu apa? Salat berjamaah afdal atau melebihi afdalnya dibandingkan salat sendiri seberapa? 27 kali lipat. Bisab'in wa isrina darajah. Itu menunjukkan apa? Bahwa salat sendiri itu memiliki nilai. Ya. Ada keutamaannya. Tetapi keutamaan salat berjamaah melebihinya 27 kali lipat. Nah, kalau salat sendiri itu punya keutamaan, berarti dia bukan suatu hal yang salah, bukan suatu yang meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban mana ada afdalnya? Nah, begitu pemahaman ulama dalam mazhab yang tiga itu. Dalil mereka, Nabi mengatakan bahwa apa? Salat berjamaah itu afdal. Itu menunjukkan salat sendiri itu bukan suatu pelanggaran. Nah, bagaimana kita akan mengatakan itu kewajiban? Sedangkan Nabi tetap mengatakan dia memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meninggalkan kewajiban, mana nilainya? Nah, فالتفضيل يدل على استراكهما في أصل الفضل. Nah, kalau sudah ditunjukkan ada keutamaan ini lebih dari ini lebih, ini sama-sama berarti mereka dua perkara itu sama-sama mendapat keutamaan. Cuma yang satu lebih rendah keutamanya dibandingkan yang lain. Itu begitu. Sama jawab bertanya ke ibu. Bu, dari anak ibu nombor 2 tu mana lebih sayang ibu? Kamu sayang kan ketek tu. Itu keduanya anaknya tu. Dia begitu ya. Cara pemahamannya. Jadi yang katakan mentang dia mengatakan lebih sayang ke yang kecil, yang ketek, yang bungsu berarti nantu orang tak anaknya. Tak ada dalam kalimat itu. Jadi ketika Nabi SAW katakan bahawa beliau lebih sayang kepada Aisyah, bukan berarti isteri lain tidak beliau sayang. Jadi kalau dikatakan salat berjamaah itu afdal 27 kali lipat, berarti keduanya mendapatkan keutamaan. Cuma keutamaan salat berjamaah lebih besar. Nah, begitu pemahaman jumhur ulama. Nah, kalau masih dianggap ada afdalnya, ada keutamaannya, bagaimana kita mengatakan itu suatu pelanggaran atau meninggalkan yang wajib? Nah, jadi wahada yadullu ala adami wujubiha ala al-a'yan. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib secara personal datang berjamaah itu. Tapi saya ingin garis bawahi dahulu, jangan jadikan alasan ini untuk membuat malas datang. Nah, orang mengaji fikih kan ada loh, kadang mengaji mencari mana kelapihnya. Makanya saya batasi dahulu. Karena kaji tidak lun selesai lah tu. Mereka pulang saja itu kesimpulannya. Mereka nak tiba-tiba lah. Ya apa-apa nak datang-datang ke masjid lah. Bagaimana itu? Cewek ya nak wajib ke dalam. Jangan begitu. Nah, baru kita dalam rangka menjelaskan. Kenapa? Melambek-lambek awak mengaji kan. Sebagian orang ngecen. Jadi bahasa sebenarnya ya ada yang begitu saja ingin. Ya kita jelaskan dahulu, walaupun kata orang mana bisa kita menelusuri, tapi setidaknya kita mendengarkan bahwa masing-masing orang pendapat itu memiliki alasan yang merujuk kepada dalil-dalil di dalam syariat. Jadi tidak mudah saja kita menuduh kadang-kadang ulama ini tidak ikut sunnah, ya. Jadi kalau orang mengatakan wajib itu ikut sunnah, jangan dikatakan orang tidak mengatakan yang tidak mengatakan itu wajib tidak ikut sunnah pula. Mereka kan berhujjah dengan sunnah pula. Kenapa? Karena pada asalnya para ulama-ulama itu merujuk kepada sunnah. Karena mereka sepakat bahawa
Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber dari ajaran Islam. Itu alasan dari para jumhur ulama. Nah, namun ini dicoba dijawab oleh pendapat oleh orang-orang yang mengatakan wajib, bahwa itu untuk orang yang uzur. Afdaliyah itu. Tapi kalau kita lihat itu terlalu jauh takwilnya. Tidak ada Nabi menyebutkan itu untuk orang yang uzur. Nabi hanya mengatakan secara mutlak begitu saja bahwa salat berjamaah melebihi keutamaannya daripada salat sendiri 27 derajat. Jadi berarti antara salat berjamaah dengan salat sendiri sama-sama mendapatkan keutamaan nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun salat berjamaah unggul 27 kali lipat. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban secara personal atau kewajiban individu fardhu ain. Nah. Kemudian yang kedua, yaitu hadis Yazid ibn al-Aswad. Nah, ini di samping terkait salat berjamaah, juga adab ketika berada di masjid. Di mana ada dua orang laki-laki, hadis Yazid ibn al-Aswad ini, hadis ini hadis sahih. Nabi hendak menunaikan salat berjamaah di masjid. Ada dua orang laki-laki duduk saja, tidak mau ikut. Nah, ketika ditanya, kenapa kalian tidak salat bersama? Mereka berdua menjawab, wa sallaina fi rihalina. Kami telah salat di perjalanan kami. Artinya dia telah melakukan salat tadi. Nah, apa kata Nabi? La taf'ala. Jangan kamu lakukan yang demikian. Idh sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasallaya ma'ahum. Kalau kamu telah salat di tempat kamu tinggal atau di perjalanan atau sebelumnya atau di rumahmu, namun kemudian kamu datang ke masjid, maka salatlah kamu bersama jamaah yang salat di masjid itu. Fa innaha lakuma nafilatun. Sesungguhnya salat itu untuk kamu, salat berjamaah kamu itu menjadi nafilah amalan tambahan bagimu. Ini setidaknya dalam kesempatan ini dua hukum yang akan kita ambil dari hadis itu. Yang pertama, ada sebagian orang yang mungkin dalam keadaan bermusafir berbagai macam, singgah atau ada dari rumah ke masjid, orang sedang melaksanakan salat berjamaah, atau dia datang, dia duduk tapi orang sedang salat jamaah. Apa kata dia? Dia duduk saja, kok tidak salat? Ambolah salat tadi. Itu adalah sikap yang tidak tepat. Kalau di masjid orang melakukan salat berjamaah dan kita hadir di masjid itu, maka salatlah bersama jamaah tersebut. Walaupun tadi telah salat, mungkin dari perjalanan sudah menjamak, salatlah kalau kamu berada di masjid itu. Nah, sebagian kan terlihat kadang duduk saja di belakang dengan alasan apa? Dia sudah salat. Nah, alasan inilah yang tidak diterima oleh Nabi SAW. Kata Nabi, la taf'ala, jangan kamu lakukan yang demikian. Kalau kamu salat di tempat kamu, kemudian kamu datang ke masjid, dan di masjid orang menunaikan salat berjamaah, salat bersama jamaah. Nah, terkait dengan masalah kita, apakah salat orang tadi
yang tidak berjamaah di masjid itu dipandang sah? Menurut hadis Nabi ini sah. Apa alasannya? Lihat kalimat penutup riwayat atau sabda Nabi. Fa innaha lakuma nafilatun. Sesungguhnya salat kalian bersama jamaah itu menjadi nafilah, bukan kewajiban lagi. Itu pertanda bahwa salat tadi dipandang telah menggugurkan kewajiban orang tersebut. Nah, ini yang jadi dasar bagi ulama mengatakan jumhur, kalau seandainya salat tidak berjamaah itu adalah salat yang tidak sah atau melanggar kewajiban, tentu Nabi tidak katakan bahwa salat yang kedua yang dilakukan bersama jamaah sebagai nafilah, sebagai amalan tambahan. Tentu Nabi akan katakan ini kewajiban kamu karena salat kamu di rumah tadi tidak dianggap. Kalau dia jadi fardu ain. Nah, di sinilah nanti mazhab yang mengatakan wajib terjadi penyimpangan di dalam. Jadi kalau orang itu salat sendiri, apakah salatnya sah atau tidak sah? Nah, di situ terjadi sedikit kebingungan dalam menetapkan hukum apakah sah atau tidak sahnya. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa salat secara terselubung, ya, memang Nabi tidak katakan langsung salat kamu sah. Tetapi ketika Nabi katakan bahwa kalau kamu salat dengan jamaah, maka salat kamu itu menjadi nafilah, menjadi amalan sunnat bagi kamu. Berarti salat dua orang di rumah tadi dianggap sudah menunaikan kewajiban. Nah, inilah alasan jumhur ulama mengatakan bagaimana kita katakan bahwa dia jadi fardu ain. Kalau fardu ain berarti orang itu meninggalkan sesuatu kewajiban.